Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ali Pratama. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum pada awal mulanya istilah kurikulum dalam bahasa dunia olahraga, khususnya atletik pada zaman Yunani kuno. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani karir atau karir dalam bahasa Indonesia yang berarti seseorang yang bertugas menyampaikan sesuatu kepada orang lain di lain tempat. Kurir berarti berlari. Kamus Webster tahun 1856 mengatakan a race course a place for running a career. Kurikulum diartikan suatu jarak yang ditempuh oleh pelari, tapi juga suatu kereta pacu pada zaman dulu. Suatu alat yang membawa seseorang dari tempat start ke tempat finish. Secara terminologi, istilah kurikulum digunakan dalam di dunia pendidikan, yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut para ahli, Profesor Dr. Nasution MA menjelaskan, kurikulum sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancar proses kegiatan belajar mengajar di bawah naungan, bimbingan, dan tanggung jawab sekolah ataupun lembaga pendidikan. Yang kedua, menurut Dr. Handes C.C. Wijaya, mengartikan kurikulum dalam arti yang luas, yakni meliputi keseluruhan program dan kehidupan dalam sekolah. Yang ketiga, menurut Kerry J.F. tahun 1968 menjelaskan bahwa pengertian kurikulum ialah sebuah pembelajaran yang dirancang dan juga dilaksanakan dengan individu serta juga berkelompok, baik itu di luar ataupun di dalam kampus, di dalam sekolah. Selanjutnya, Negrey dan Evans pada tahun 1967 menjelaskan bahwa pengertian kurikulum ialah semua pengalaman yang telah dibangun atau dirancang oleh pihak sekolah untuk dapat menolong para siswa di dalam mencapai hasil belajar kepada kemampuan siswa yang paling baik. Selanjutnya ada Good F. Carter pada tahun 1973 menjelaskan bahwa pengertian kurikulum adalah kelompok pengajar. Pengajaran yang sistematik atau juga urutan subjek yang dipersyaratkan untuk dapat lulus atau juga sertifikasi dalam pelajaran mayor. Selanjutnya ada George Bauckham pada tahun 1976. Beliau menjelaskan bahwa pengertian kurikulum ialah suatu dokumen tertulis yang di dalamnya terkandung isi mata pelajaran yang akan diajar kepada peserta didik atau murid dengan melalui berbagai mata pelajaran, pilihan disiplin ilmu, rumusan masalah yang dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada Grayson pada tahun 1978. Pengertian kurikulum ialah suatu perencanaan untuk mendapatkan suatu pengeluaran atau outcomes yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Selanjutnya ada Murray Print. Beliau menjelaskan pengertian kurikulum ialah sebuah ruang pembelajaran yang sudah terencana diberikan secara langsung kepada siswa oleh sebuah lembaga pendidikan dan juga pengalaman yang dapat dinikmati oleh semua siswa pada saat kurikulum tersebut diterapkan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengertian kurikulum ialah suatu perangkat rencana dan juga pengaturan tentang tujuan, isi dan juga bahan pengajaran, dan cara yang digunakan ialah sebagai suatu pedoman dalam pembelajaran untuk dapat mencapai suatu tujuan pendidikan nasional. Dan yang terakhir ada Dr. Haji Nana Sujana tahun 2005 menjelaskan bahwa kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Kurikulum sebagai niat dan rencana, sedangkan pelaksanaannya adalah proses belajar dan mengajar.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Ramadhani dari kelompok 1, pemateri kedua, ingin menjelaskan komponen kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Sistem kurikulum terbentuk oleh 4 komponen, yaitu komponen tujuan, isi kurikulum, komponen metode atau strategi pencapaian tujuan, dan komponen evaluasi. 1. Komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam segala makro rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Kedua, komponen isi atau materi pelajaran. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap materi pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Ketiga, komponen metode atau strategi. Strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal dinamakan metode. Ini berarti metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. 4. Komponen evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kurikulum. Evaluasi merupakan komponen yang untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarastila. Baiklah, di sini saya pemateri ketiga. Di sini saya menjelaskan tentang prinsip kurikulum. Prinsip kurikulum terbagi menjadi beberapa bagian, antaranya prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efektivitas, dan prinsip efisiensi. Prinsip relevansi ini dalam setiap prinsip memiliki beberapa jenis seperti prinsip relevansi memiliki beberapa jenis, antaranya prinsip relevansi internal dan eksternal. Adapun dalam prinsip relevansi eksternal terbagi menjadi 3 bagian, antaranya relevan dengan lingkungan peserta didik, relevan dengan perkembangan zaman baik sekarang maupun yang akan datang, relevan dengan tuntutan dunia pekerjaan. Prinsip fleksibilitas. Apa yang diharapkan dalam kurikulum ideal kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi kenyataan yang ada. Prinsip fleksibilitas memiliki beberapa sisi, yaitu fleksibel bagi guru, fleksibel bagi siswa, dan prinsip kontinuitas mengandung pengertian bahwa perlu dijaga saling berkaitan dan berkesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Dalam penyusunan materi pelajaran, prinsip efektivitas. Terdapat 2 sisi efektivitas dalam suatu pengembangan kurikulum, yaitu efektivitas berhubungan dengan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas mengimplementasikan kurikulum di dalam kelas. Efektivitas kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Prinsip efisiensi berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Kurikulum dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi apabila dengan sarana biaya yang minimal
dan waktu yang terbatas dapat memperoleh hasil yang maksimal. Baiklah, sekian dan terima kasih. Saya lanjutkan kepada teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Claudia Artimanisya Feroza. Saya pemateri keempat, yaitu fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum secara umum adalah untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Kurikulum itu adalah segala aspek yang mempengaruhi peserta didik, termasuk guru, sarana, serta prasarana lainnya. Kurikulum sebagai program belajar siswa disusun secara sistematis dan logis, diberikan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai program belajar, kurikulum adalah niat, rencana, dan harapan. Menurut Alexander English, fungsi kurikulum meliputi fungsi penyesuaian karena individu hidup dalam lingkungan. Fungsi integrasi yaitu untuk mewujudkan peserta didik menjadi pribadi-pribadi yang berintegrasi. Fungsi diferensiasi yaitu kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan pendapat, perorangan, dan masyarakat. Fungsi persiapan yaitu kurikulum berfungsi menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan sekolah yang lebih lanjut atau lebih jauh. Fungsi pemilihan antara keperbedaan dan pemilihan mempunyai hubungan yang erat. Pengakuan atas perbedaan berarti pula diberikan kesempatan bagi seseorang untuk memilih apa yang diinginkan dan menarik minatnya. Fungsi diagnostik adalah salah satu segi layanan pendidikan adalah membantu mengarahkan para siswa agar mereka mampu memahami dirinya sendiri. Namun ada juga fungsi praksis dari kurikulum, yaitu fungsi bagi sekolah yang bersangkutan, yakni sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan dan sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan pendidikan sehari-hari. Yang kedua, fungsi bagi sekolah yang diatasnya adalah untuk menjamin adanya pemeliharaan keseimbangan proses pendidikan. Yang terakhir, fungsi bagi masyarakat dan pemakai kelulusan. Yang kelima yaitu peranan kurikulum. Kurikulum bagi program pendidikan di mana sekolah sebagai institusi sosial melaksanakan operasinya paling tidak ditentukan 3 jenis kurikulum. Yang satu, peranan konservatif, menekan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini bagi generasi muda. Peranan kritis dan evaluatif, perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru dan sesuai dengan perkembangan. Yang ketiga, peranan aktif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya hidup masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan dan nilai-nilai budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan masa sekarang. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sarah Octaviana. Saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang macam-macam kurikulum. Macam-macam kurikulum ditinjau dari konsep dan pelaksanaannya. Kita mengenal beberapa istilah kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum ideal, yaitu kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal, sesuatu yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen kurikulum, pendidikan, dan keadaan para siswa itu sendiri, atau kurikulum yang berisi sesuatu yang baik. Yang kedua, kurikulum aktual, yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum merujuk kepada bahan ajaran yang telah direncanakan, yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang. Sedangkan pengajaran merujuk kepada pelaksanaan kurikulum tersebut secara terhadap dalam belajar mengajar. Yang ketiga, kurikulum tersembunyi, yaitu sesuatu yang terjadi pada saat pelaksanaan kurikulum ideal menjadi kurikulum faktual. Segala sesuatu itu bisa berupa pengaruh guru, kepala sekolah, tenaga administrasi, atau bahkan dari peserta didik itu sendiri. Kebiasaan guru datang tepat waktu ketika mengajar di kelas sebagai contoh akan menjadi kurikulum tersembunyi yang akan berpengaruh kepada pembentukan kepribadian peserta didik.
Yang keempat, kurikulum terpisah-pisah. Kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain. Seakan-akan ada batas pemisah atau mata pelajaran satu dengan yang lain. Juga antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Yang kelima, kurikulum terpadu. Dalam kurikulum terpadu atau terintegrasi, batas-batas di antara mata pelajaran sudah tidak terlihat satu sama lain. Karena semua mata pelajaran sudah dirumuskan dalam bentuk masalah atau unit. Ciri-ciri kurikulum terintegrasi ini antara lain berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi, berdasarkan psikologi, belajar Glastas, dan organimik, berdasarkan landasan sosialisasi dan sosial kultural, berdasarkan kebutuhan minat dan tingkat perkembangan atau pertumbuhan siswa. Yang keenam, kurikulum nasional, yakni kurikulum yang disusun oleh tim pengembang tingkat nasional dan digunakan secara nasional sesuai dengan namanya kurikulum nasional, kurikulum yang berbasis nasional. Yang ketujuh, kurikulum negara bagian, yakni kurikulum yang disusun oleh masing-masing negara bagian, misalnya masing-masing negara bagian di Amerika. Yang terakhir, kurikulum sekolah, yakni kurikulum yang disusun oleh Satuan Pendidikan Sekolah Kurikulum Tingkat 1 Pendidikan, yaitu KTSP, merupakan kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah lahir dari kegiatan untuk melakukan diferensiasi dalam kurikulum. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elizabeth, saya pemateri ke-6. Tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum pada dasarnya merupakan tujuan setiap program pendidikan yang diberikan kepada anak didik, karena kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan. Maka kurikulum harus dijabarkan dari tujuan umum pendidikan. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, tujuan pendidikan bersumber kepada falsafah bangsa Indonesia. Di Indonesia ada 4 tujuan utama yang secara hierarki sebagai berikut. A. Tujuan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Sistem Pendidikan Nasional, rumusan tujuan pendidikan nasional disebutkan pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan serta keterampilan. Yang B. Tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh suatu lembaga pendidikan, umpamanya MI, MTS, MA, SD, SMP, dan SMA. Artinya, apa yang harus dimiliki anak didik setelah menamatkan lembaga pendidikan tersebut. Yang C. Tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah penjabaran dan tujuan kelembagaan pendidikan atau tujuan institusional. Tujuan kurikuler adalah tujuan di bidang studi atau mata pelajaran, sehingga mencerminkan hakikat keilmuan yang ada di dalamnya. Secara operasional adalah rumusan kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki anak didik setelah mempelajari suatu mata pelajaran atau bidang studi tersebut. Yang D. Tujuan instruksional. Tujuan instruksional dijabarkan dari tujuan kurikuler. Tujuan ini adalah tujuan yang langsung dihadapkan kepada anak didik sebab harus dicapai oleh mereka setelah menempuh proses belajar mengajar. Oleh karena itu, tujuan instruksional dirumuskan sebagai kemampuan-kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh anak didik setelah mereka menyelesaikan proses belajar mengajar. Terima kasih.